Chen Ping melihat api tertinggi di depannya dan tiba-tiba mendapat ide. Dia melihat api dari inti bumi menghantam ujung jari Chen Ping, dan kemudian dengan lembut mengayunkannya ke area di depannya. Segera, gelombang panas melonjak dan menuju ke arah Lu dan yang lainnya. Dalam sekejap, saya mendengar beberapa jeritan dan makian tidak jauh di depan. Astaga, apa-apaan ini? Panas sekali, aku akan terpanggang. Berhenti, aku berhenti, panas sekali. Di antara murid pemimpin sekte baru, banyak orang meninggal karena mereka tidak tahan. Dipilih untuk keluar, Lu San juga berkeringat banyak dan ekspresinya menjadi bingung. Apa yang terjadi? Mungkinkah aku baru saja melakukan kesalahan dalam operasiku dan membawa gelombang panas yang hebat kepadaku? Lu San curiga dia mungkin melakukan kesalahan dalam operasinya sekarang. Lagi pula, di seluruh tempat penilaian sekarang, tidak ada seorang pun kecuali dia yang bisa bergerak bebas dan mengendalikan api. Lu San berdiri, mengambil cermin perunggu dan menuju api lagi. Ketika Chen Ping melihat Lu San datang, dia segera mengangkat sudut mulutnya, dan kemudian sebuah fantasi muncul. Lu San masuk ke dalam ilusi tanpa persiapan. Pemandangan di depannya tidak berubah, tetapi dia tidak dapat menemukan lokasi Zihuo. Wajah Lu San penuh keraguan, dan dia terus mencari api tertinggi. Dia bahkan mengeluarkan cermin perunggu dan merasakan gelombang panas yang memancar dari api tertinggi, berharap menemukan lokasi api tertinggi dengan cara ini. Aneh sekali, mengapa Zihuo hilang? Lu San mengerutkan kening. Bagaimana dia bisa tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam ilusi yang diciptakan oleh Chen Ping dan berputar-putar? Lu San berjalan lama, tapi tetap tidak menemukan Zihuo, yang membuat Lu San mulai panik. Apa yang terjadi? Kenapa aku tersesat? Tidak bisakah aku kembali? Apakah ada yang salah dengan penilaian kali ini? Lu San menemukan bahwa dia tidak hanya tidak dapat menemukan Zihuo, dia bahkan tidak dapat menemukan jalan kembali. Tidak dapat menemukannya. Dia sekarang tidak curiga bahwa dia telah jatuh ke dalam ilusi, tetapi ada kerusakan di tempat penilaian. Lu San, yang tidak punya pilihan selain bergerak, duduk bersila, dan aliran kekuatan spiritual menembus cermin perunggu. Pola formasi pada cermin perunggu berkedip-kedip, dan kemudian gumpalan api coklat melompat keluar. Sepertinya orang ini ingin menggunakan api pamungkas di cermin perunggu untuk menemukan api pamungkas di tempat penilaian ini. Akan ada hubungan antara jenis api pamungkas yang sama. Anda dapat menggunakan hubungan ini untuk menemukan arah penilaian api pamungkas. Tapi saat Zihuo melompat ke cermin perunggu, Chen Ping mengayunkan energi pedang tajam, dan kemudian melihat Zihuo terbelah menjadi dua. Lu San tertegun. Sebelum dia sempat bereaksi, kekuatan isap yang sangat besar menyebabkan Zihuo langsung tersedot. Ini, Lu San tertegun. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Chen Ping dapat melihat Lu San di depannya, tetapi Lu San tidak dapat melihat Chen Ping sama sekali, dan dimanipulasi oleh Chen Ping seperti orang bodoh. Zihuo tersedot ke dalam tubuh Chen Ping, dan seketika Zihuo coklat itu dikelilingi oleh 3 jenis Zihuo di tubuh Chen Ping. Api ekstrim yang baru saja dia hirup masih ingin meronta dan berlarian ke sekitar tubuh Chen Ping. Sebelum dia bisa melarikan diri, dia ditekan oleh 3 jenis api pamungkas Chen Ping. Akhirnya, dia tunduk dan dimurnikan oleh Chen Ping. Bintang sumber api di tubuh Chen Ping menjadi lebih terang. Api tertinggi dari sekte api ungu memang agak lemah, namun bisa dimurnikan dengan mudah. Chen Ping terdiam beberapa saat. Dia berpikir bahwa akan membutuhkan waktu tertentu untuk memurnikan api pamungkas dari sekte Xian. Melihat bahwa dia telah memurnikan api pamungkas, Chen Ping menghilangkan ilusi itu dengan lambaian tangannya. Saat ini, Lu San melihat ke cermin perunggu di tangannya, dan seluruh wajahnya berubah menjadi hijau. Dia awalnya ingin mengandalkan api pamungkas di cermin perunggu untuk menemukan api pamungkas di tempat penilaian. Nah sekarang, api pamungkas di cermin perunggu telah lenyap. Dan api pamungkas di area penilaian juga muncul di depan Lu San saat ini.
Tepat ketika Lu Sanbai bingung, api pamungkas di area penilaian tiba-tiba meledak. Dampaknya yang sangat besar menyebabkan Lu San langsung tersingkir. Dan para murid dari silsilah pemimpin sekte baru, di bawah gelombang panas yang besar ini, satu demi satu mengumumkan partisipasi mereka. Banyak murid yang langsung terbakar, dan beberapa pingsan. Ledakan, dengan deru api pamungkas, seluruh tempat penilaian langsung berguncang. Area putih di depan mata semua orang perlahan menghilang, dan aura api di seluruh area penilaian menjadi manik. Sesuatu telah terjadi, cuaca menjadi sangat panas. Melihat ini, Lu San berteriak. Liu Sitong, yang sedang duduk di luar saat ini, juga terlihat terkejut. Dia juga merasa ada yang tidak beres di lokasi penilaian, dan buru-buru mulai mengontrol formasi, mencoba membuka lokasi penilaian. Jika terjadi kesalahan di tempat penilaian dan banyak murid mati di dalam, dia, sebagai ketua juri penilaian, tidak akan bisa lepas dari keterlibatannya. Meskipun dia bisa menggunakan trik untuk membuat murid dari silsilah master sekte lama gagal dalam ujian. Tapi kami tidak berani membiarkan orang-orang ini mati di area penilaian, jika tidak maka akan menimbulkan kecelakaan besar. Jika tidak, ada risiko sekte Xian akan mengalami perselisihan internal atau bahkan kehancuran. Liu Sitong membuka formasi, dan area penilaian langsung menjadi terang, dan area putih menghilang. Pada saat ini, wajah Lu San benar-benar terbakar, dan banyak murid yang dibawanya terluka, bahkan ada yang pingsan. Adik laki-laki, adik perempuan. Wei Qing juga berlari dengan panik, meneriaki Chen Ping dan Qian Xiu. Jika ini terjadi, dia juga takut ada yang terluka. Kakak senior, Chen Ping mengungkapkan dirinya bersama Qian Xiu dan yang lainnya. Mereka semua terlihat santai, tidak ada yang terluka sama sekali. Hanya Lu San dan yang lainnya yang merasa malu, dan banyak murid yang terluka. Bagus sekali, mengapa apinya tiba-tiba meledak? Wei Qing merasa lega saat melihat Chen Ping dan yang lainnya baik-baik saja, lalu menatap Liu Sitong dan bertanya. Dia mengira Liu Sitong merencanakan sesuatu lagi. Wei Qing, jangan tanya aku juga tidak tahu. Kamu tidak mengira itu aku, kan? Sudah kubilang, tidak ada yang berani membuat keributan seperti itu fatal. Berkata dengan wajah serius, dia mengatakan yang sebenarnya, dan dia tidak berani melakukan itu. Wei Qing juga percaya bahwa Liu Sitong tidak memiliki keberanian. Apa yang terjadi? Liu Sitong memandang Lu San dan bertanya. Aku juga tidak tahu. Aku hanya ingin menggunakan api pamungkas di cermin perunggu untuk menemukan api pamungkas di tempat penilaian. Hasilnya, Lu San mengikuti Liu Sitong dan memberitahunya secara detail lagi. Setelah Liu Sitong mendengar ini, wajahnya menjadi pucat karena marah, dan dia menamparkan Lu Sannya dengan keras. Gobi laki-laki, idiot, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Aku baru saja memintamu menggunakan api pamungkas di cermin perunggu untuk meningkatkan aura api pamungkas sehingga mereka tidak tahan. Letakkan sendiri tanpa izin. Api pamungkas telah dilepaskan. Jika dua api pamungkas bertabrakan, bisakah mereka tidak meledak? Petik 2. Tempat penilaian ini dikontrol dengan ketat dihitung. Kamu, bisakah formasi tempat penilaian ini mampu menahan dua api pamungkas yang menyatu? Liu Sitong mengutuk dengan marah, meninju dan menendang Lu San. Dia ingin menghajar si idiot ini sampai mati. Wajah Lu San penuh dengan keluhan, dia tidak tahu apa yang terjadi. Saat itu, api di cermin perunggu menghilang, dan kemudian terjadi ledakan. Ketika Chen Ping melihat ini, dia diam-diam tertawa dalam hati. Sekarang dia telah mencuri api tertinggi klan Xian tanpa ketahuan. Lu San yang harus disalahkan. Apa yang terjadi? Saat ini, seorang lelaki tua dengan wajah tegas berjalan dengan cepat. Melihat orang itu datang, ekspresi Liu Sitong, Wei Qing dan lainnya jelas berubah. Elder Cui, ada kesalahan dalam ledakan Si Huo di lokasi penilaian. Untungnya, tidak ada nyawa murid yang dalam bahaya.
Liu Sitong buru-buru pergi menemuinya dan berkata kepada orang tua itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya secara pribadi mengatur formasi penilaian ini. Penatua Cui mengerutkan kening. Chen Ping melihat bahwa Liu Sitong tampaknya takut pada Penatua Cui, jadi dia bertanya dengan suara rendah, "Saudaraku, apakah Penatua Cui ini anggota dari pemimpin sekte baru?" Wei Qing menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, ini Tetua Cui bukan anggota pemimpin sekte baru, bukan dari pemimpin sekte lama." Petik 2. Di sekte Xian, Penatua Cui adalah satu-satunya yang tidak memihak dan tidak mementingkan diri sendiri. Seluruh formasi sekte Xian diatur oleh Penatua Cui, tidak peduli siapa sekte itu. Tuhan, saya bahkan tidak berani menyinggung Penatua Cui. Setelah mendengarkan kata-kata Wei Qing, Chen Ping tahu bahwa Penatua Cui ternyata adalah seorang master formasi senior. Lagi pula, di dunia para dewa dan manusia, master formasi juga sangat langka. Jika sebuah sekte memiliki master formasi tingkat tinggi, itu adalah harta karun. Tidak heran Liu Sitong sangat takut. Saya melihat Penatua Cui dengan santai menggambar beberapa pola formasi, dan kemudian tempat penilaian bersinar dengan cahaya putih. Segera, wajah Penatua Cui menjadi sangat jelek dan berkata, kekuatan api tertinggi di tempat penilaian tiba-tiba meningkat, yang membuktikan bahwa seseorang meningkatkan intensitas api tertinggi di tempat penilaian. Siapa yang melakukannya? Mata Penatua Cui suram, menyapu wajah semua orang, karena hanya mereka yang berpartisipasi dalam penilaian yang dapat meningkatkan aura api, dan tidak ada cara untuk mengendalikannya di luar. Liu Sitong tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya setelah mendengarkan kata-kata Penatua Cui, dan ekspresinya menjadi sedikit tidak wajar. Dan tubuh Lu San sedikit gemetar. Dia hanyalah murid luar, dia tidak mampu membeli barang sebesar itu. Ketika mata Penatua Cui tertuju pada Lu San segera buang air kecil. Melihat Lu San seperti itu, bahkan orang bodoh pun akan tahu siapa yang melakukannya. Namun, Lu San adalah murid sekte luar, dan jelas belum sepenuhnya menguasai api pamungkas dari sekte Xian. Tidak mungkin untuk meningkatkan api pamungkas di tempat penilaian. Siapa namamu? Penatua Cui memandang Lu San dan bertanya dengan dingin. Murid, nama muridnya adalah Lu San. Kata Lu San terhuyung-huyung saat tubuhnya bergetar. Tahukah Anda mengapa api ini meledak? Tanya Penatua Cui. Lu San tertegun dan diam-diam menatap Liu Sitong, sementara Liu Sitong mengikuti Lu San dengan putus asa dan mengedipkan mata. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan Lu San mengatakan yang sebenarnya. Melihat mata Liu Sitong, Lu San kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, murid tidak tahu, api pamungkas muridnya belum sepenuhnya dipahami, dan aura api pamungkas juga sangat lemah. Tidak mungkin untuk meningkatkan api pamungkas di tempat penilaian. Lu San secara langsung saya memberitahu Anda hal-hal yang saya tidak berlatih dengan cukup baik. Penatua Cui memandang Lu San. Dia tahu bahwa Lu San tidak berbohong. Orang ini tidak bisa berlatih api tertinggi, jadi dia berada di alam kesengsaraan tingkat 6 dan masih hanya murid luar. Kali ini, saya baru saja mengembangkan aura api pamungkas, jadi saya menguji murid batin. Penatua Cui, para murid di seluruh penilaian belum menguasai banyak aura api tertinggi. Tidak mungkin aura api tertinggi tiba-tiba meningkat dalam penilaian. Aura api, dan dia juga termasuk di antara murid dalam. Selama penilaian, setelah Liu Sitong melihat ke arah Qian Xiu, dia tiba-tiba memikirkannya dan ingin menjebak Qian Xiu. Siapa itu? Penatua Cui mengerutkan kening dan bertanya. Itu dia, murid terkasih Penatua Hu, Qian Xiu. Dia sedang menguji Diaken, dan dia sepenuhnya mampu dengan cepat melewati level pengujian murid-murid dalam sebelumnya. Tetapi dia bekerja sama dengan mereka yang mengikuti ujian murid-murid dalam. Petik 2. Saya pikir pasti ada rencana. Mungkin kali ini api di area penilaian tiba-tiba membesar, itu dia. Liu Sitong menunjuk ke arah Qian Xiu dan memukulnya. Operasi ini membuat Qian Xiu bingung,
dan bahkan Wei Qing pun tampak terkejut. Mata Chen Ping sedikit menyipit, dia tidak menyangka Liu Sitong begitu tidak tahu malu.